Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Al-majlisul awal, majlis yang pertama, qala Sayyiduna Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bukrata yaumil ahadi, hari Minggu pagi. Bukrata yaumil ahadi, hari Minggu pagi. Dirabat, di ribat itu di mana? Maroko. Salisa Syawal, pada tanggal 3 bulan Syawal, sanata khamsin, tahun 5, warba'ina dan 80, wa khamsumi'ah dan 500. Jadi tahun 545. Jadi pertengahan abad ke-6. Apa katanya? Al-i'tiradu 'alal haqqi, al-haqqu huwa Allah. Limadha yuqalu lahul haqq? Li'annahu al-haqq. Ya, real haq ada. Al-i'tiradu 'alal haqqi, penyangkalan terhadap Tuhan Azza wa Jalla inda nuzulil aqdar, ketika turunnya keputusan Allah terhadap dirimu, ketika ada penyangkalan, baik penyangkalnya berupa kecerek atau nepak batuk atau ngelus dada atau merepet, adalah mautuddin, kematian agamamu. Kenapa mesti terjadi seperti ini? Saya tambahkan di sini, bukan hanya penyangkalan, tetapi ketika Anda berkeluh kesah menghadapi realita kehidupan yang mungkin tidak menyenangkan bagi dirimu, sehingga bercerita tentang kesulitanmu kepada orang lain, itu adalah komplain, tidak menerimakan terhadap keputusan Allah. Jadi priben cep meneng aja ke bacote. Wis legen bae. Manis dileg, pahit dileg. Manis alhamdulillah, syukuran, pahit ya elegan sing sabar. Kematian agama, mautut tauhid, kematian tauhid. Mautut tawakkuli, kematian tawakalmu. Wal ikhlas, kematian loyalitasmu. Wal qalbul mu'minu, hatinya orang yang beriman, la ya'rifu, tidak tahu, lima wa kaifa, mengapa dan bagaimana. La ya'rifu, dia tidak tahu. Bal yaqulu, tetapi dia akan mengatakan, bala, ya, memang iya. An-nafsu kulluha mukhalifatun munazi'atun. Bahwa nafsu itu seluruhnya, dalam bentuk nafsu apapun, memang selalu berbeda dan selalu menyangkal. Faman aroda salahaha, siapapun yang ingin memperbaiki nafsunya itu, faljahidha, ya diperangi dong, dilawan dong, agar diopeni. Tidak nafsu diopeni, dilawan, bukan dipelihara.
Malah kamu malah nafsu dimanja. Maunya semua dituruti semua. Iya kan ngaku besi. Dijak kongkong ciwit bokong yang bersawadon gelem. Dijak ngadu jago gelem. Diajak luru jambu alas gelem. Dilawan dong. Dilawan. Ada perlawanan. Jadi hidup ini ada kerjanya gitu, bukan diem. Iya dong. Hatta ya'mana syarraha, dilawan terus sampai pada garis aman. Ya, sampai nafsu tidak lagi bisa berbuat jahat kepada kamu. Sehingga dijamin aman dari kejahatan nafsu. Ya, terus sampai kita meyakini bahwa nafsu tidak akan bisa lagi mengajak kita berbuat kejahatan-kejahatan. Ditaklukkan, dikalahkan. Kulluha syarrun fi syarrin. Nafsu itu semuanya kejahatan dalam kejahatan dalam kejahatan. Bapane jahat, anaknya jahat, putune, canggane, warenge, udeg-udege, blegedore, saterusnya jahat kabeh. Fa idza juhidat, ketika dilawan nafsu, watma'annat, dan lalu dia redup, dia tenang, sarat kulluha khairan fi khairin. Nafsu akan menjadi baik dan di dalam kebaikan, di dalam kebaikan. Semuanya akan menjadi baik. Ya. Kalau masih jahat namanya nafsul lawamah. Kalau sudah damai namanya nafsul mutmainnah. Tasiru muwafiqatan fi jami'it ta'at. Nafsu itu akan bersesuaian, akan pas, akan sinkron dengan semua ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Wa fi tarki jami'il ma'asi, dan juga akan sejalan, sesuai ya, ketika kita meninggalkan semua kemaksiatan. Fahina idin yaqulu laha, ketika itulah Allah berkata kepada nafsu yang sudah damai itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau senang, Allah senang. Silakan bergabung dengan hamba-hambaku, dan setelah sampai begitu turun silakan masuk surga. Itulah nafsu yang sudah mencapai nafsu al-mutmainnah. Sebelum nafsu itu mutmainnah, ya perlawanan dulu. Kapan kalahnya nggak tahu. Yang penting kamu tidak boleh menyerah. Kalau kamu sekali menyerah, nafsumu semakin kuat. Menaklukkannya semakin berat lagi. Putus asa, semakin besar lagi nafsunya. Nafsunya menambah pasukan lebih besar lagi. Dan kamu semakin akhirnya tidak mampu menaklukkannya sama sekali. Itulah kekalahan total. Yasihu laha tauqan, artinya yasihu laha taqwa, baru nanti ketakwaan kita menjadi benar ketika itu. Wa yazulu anha syarruha, dan baru akan hilang kejahatan nafsu itu. Wala tata'allaqu bi syai'in minal makhluqat, dan baru nafsu itu tidak lagi punya ketergantungan dengan makhluk apapun.
dengan siapapun, sudah tidak lagi berkaitan dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Yasihu nasabuha min abiha Ibrahim alaihi salam, baru disebut sah, ya, bersambung nasabnya kepada kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa. Beliau telah keluar dari nafsunya dan dia tinggal hidup tanpa hawa. Yajri, dia berjalan. Wa qalbuhu sakinun, dan hatinya damai. Ja'ahu anwa'un minal makhlukat, datang menghampirinya berbagai macam makhluk. Wa aradu nufusahum, dan mereka menawarkan nafsu mereka alaihi, kepada Nabi Ibrahim, menawarkan fi muawanatihi, untuk menolong dia ketika saat kritis, ya, tumpukan kayu sudah dibakar, api sudah menjilat, dan Nabi Ibrahim hanya tinggal beberapa detik akan hangus terbakar api yang menyala itu. Mereka datang menawarkan jasanya, ingin membantunya. Wa huwa yaqul, ketika itu beliau mengatakan, la uridu ma'unatakum, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Ilmuhu bihali, pengetahuan Allah tentang keadaanku, karena Allah tahu persis kondisiku sekarang ini. Yunini an su'ali, sehingga aku tidak perlu meminta lagi, karena dia sudah tahu apa yang aku butuhkan. Aku tidak minta lagi. Lama sahha taslimuhu wa tawakkuluhu. Lima sahha taslimuhu wa tawakkuluhu. Demikianlah sikap tegas Nabi Ibrahim, tidak membutuhkan bantuan siapapun, hanya membutuhkan bantuan Allah saja. Kenapa demikian? Karena kepasrahan dirinya dan tawakalnya sudah benar. Kalau kita masih ada kekurangan di dalam kepasrahan diri kita, masih anak ngereng-ngerenge, masih anak kecereke, masih anak mengkele, ngaku aja lah. Tila linari, ketika itulah dikatakan kepada api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim. Ma'unatullah azza wa jalla lisabirina ma'ahu. Bantuan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar bersama Allah. Fid dunya, di dunia, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung. Wa ta'mimuhu fil akhirah, dan dia akan kebanjiran bantuan Allah di akhirat, bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung. Dibeli hitungan, tak terhingga banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Semata-mata orang-orang yang bersabar akan dilunasi imbalan mereka tanpa batas. Tak terhingga maksudnya. La yakhfa 'alallahi syai'un bi'ainihi. Tidak ada yang sesuatu apapun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajlih, tentang mereka yang tertitah-titah
memikul beban. Hanya demi bersabar untuk Allah. Isbiru ma'ahu sa'atan. Bersabarlah sesaat saja bersama Allah. Enggak usah banyak berkeluh kesah. Bersabarlah sesaat saja. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amahu sinina. Dan kamu tahu, bertahun-tahun kasih sayang Allah dan kenikmatan dilimpahkan kepadamu. Coba bersabar sesaat saja. Bertahun-tahun Allah memberikan anugerahnya, kebaikannya kepadamu. Masa bersabar sesaat saja nggak bisa? Iya kan? Nggak tahun panen. Tahun kiyen kinembe kelowor, pusing nyawat keding. Non? Tiap tahun panennya bagus enggak? Baru sekali dikasih kelowor. Bukan pingsan, pelenger ninggaleng. Bakal kelengerku kakangnya pingsan. Iya, kok gimana sih? Pakai logika. 20 tahun dikasih panen bagus, sekali saja dikasih gagal. Kenapa nggak sabar sih? Yang lobdog sih lakukan. Yang lobdog. Iya. Asyaja'atu sabru sa'atin. Yang namanya keberanian tidak lebih, hanya bersabar sesaat. Jadilah engkau seorang pemberani dalam hidup ini. Dibuktikan dengan bersabarlah sesaat. Dengan kamu bisa bersabar sesaat, kamu sudah sah disebut sebagai pemberani. Selama ini kamu pengecut semuanya. Iya, pengecut semuanya. Ya bersabar dong, ya namanya hidup, ya ada. Buatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kita putar, roda berputar. Ya wajar sekali di atas, sekali di bawah. Kalau di atas terus berarti nggak muter. Mau muter enggak? Ya harus siap di atas, siap di bawah. Gimana? Yang logis dong. Ya makanya di atas enak, di bawah enak. Kenapa kita enak? Karena kita merasa berjalan. Itulah makanya. Selagi namanya berjalan, maka disitulah ada namanya dimensi waktu. Kalau semuanya terdiam, maka waktu pun hilang. Kalau bumi tidak berputar, jangan tunggu akan datang besok. Paham? Innallaha ma'as-sabirin. Binasri wa dhafar. Dengan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Isbiru ma'ahu. Bersabarlah bersama Allah. Bersabar bersama Allah itu artinya menerima segala ketentuan Allah yang diberlakukan atas dirimu. Apapun ketentuannya. Apakah sakit, apakah dagangannya rugi, ya kan? Panennya nggak jadi, dan seterusnya. Bersabar dong. Tidak akan selamanya. Itu hanya sekali-kali. Saya ingin kasih tahu, kalau Allah tidak menguji kamu dengan kesabaran, kalau seumur hidup kamu tidak pernah gagal panen, kamu tidak akan merasakan bersyukur mendapat panen bagus. Kalau kamu tidak pernah dikasih sakit mata, kamu tidak akan paham punya mata. Karena sering sakit mata berkali ini. Iya. Baru oh ya Allah betapa harganya mata, Masya Allah. Setelah saya mata semakin minus nih, semakin sadar betapa hebatnya.
Tapi ya kesalahan saya juga. Karena menggunakan matanya tanpa batas. Terlalu berlebih-lebihan. Makan boleh, minum boleh. Tapi jangan berlebih. Kulu wasrabu wala tusrifu. Yang seharusnya membaca cukup 4-8 jam. Kalau sampai 24 jam kan berlebihan. Maka jangan salahkan Allah. Wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Walakin anfusahum yazlimun. Itu man cerdas. Metu dengan akeh. Mubalik gini ya dengan itulah. Wantabihu lahu, waspadalah selalu. Awas. Hati-hati. Wala taghfalu, jangan lupa. Waspada, jangan lalai, jangan lengah. Wala tatruku intibahakum, jangan sampai engkau lengah ba'dal mauti, setelah kematian. Fa innahu la yanfa'ukumul intibah. Tidak akan gunanya kesadaranmu kalau datang kemudian setelah mati. Sekarang kamu harus sadar. Kalau sudah mati nggak ada artinya. Bidzalikal waqti intabihu lahu. Waspada selalu bersama Allah qabla liqa'ihi, sebelum nanti kamu bertemu Allah. Sekarang waspada. Mumpung masih urip ning alam dunia. Iya, intabihu qabla an tantabihu bila amrikum. Iya. Waspadalah sebelum nanti kamu mulai waspada setelah kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Fatandamu waqtalian fa'ukumun nadam. Nanti ketika itu kamu akan menyesal. Dan pada saat itu penyesalan tidak ada manfaatnya. Menyesal nanti nggak ada artinya. Kalau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah menyesal segera datang. Kalau salah minta maaf dan kita perbaiki. Itu aja kok. Susah banget sih. Sebabnya kamu sadar salah. Tapi untuk minta maaf berat sekali. Siapa yang menghalang-halang itu? Gak usah minta maaf lah. Harga diri. Memangnya berapa harga dirimu? 1.000 dapat. Orang yang tidak ada harga dirinya masih mengklaim harga diri. Berapa sih harganya? Ini banyak sekali orang yang betul. Ini kan pencemaran nama baik saya. Kamu nama kamu baik enggak? Yang orang semua menyaksikan nama kamu tidak baik kok. Oh, dicemarkan. Kalau kamu namanya baik ya pan dicemarkan. Kamu dari dulu sudah buruk namanya kok dicemarkan. Paham? Banyak orang yang namanya tidak baik tapi mengklaim pencemaran nama baik. Jadi selama ini dikiranya namanya baik aja. Wa aslihu qulubakum. Yuk kita reformasi. Kita perbaiki hati kita. Ayo didandani. Ya. Perlu di make up lagi. Dikasih gincu lagi. Pakai bedak lagi, pakai shadow lagi, pakai maskara lagi. Ya kan? Supaya hati kita menjadi indah dan baik. Fa innaha idza salahat ya au idza saluhat saluha lakum sairu ahwalikum. Kalau hatimu baik, maka semua keadaanmu akan menjadi baik. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibni Adam mudghatun. Di dalam diri Bani Adam ada segumpal darah. Idza salahat salahalaha sairu jasadi. Maka seluruh jasadnya akan menjadi baik.
wa idza fasadat fasadallaha sairu jasadihi, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Atau fi hadisin akhar, fi riwayatin akhar, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Salahul qalbi bittaqwa wat tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Memperbaiki hati itu caranya ialah dengan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Jangan sembrono, jangan gegabah, aja geradak geruduk beri karuan. Sing hati-hati, longlona. Sering bertanya, sering introspeksi, sering korupsi. Salah ngomong. Introspeksi, self koreksi, wa tawakkuli, dan kita belajar tawakal, pasrah kepada Allah. Ya udahlah. Artinya pasrah begini, melihat padi nggak jadi karena kelowor, ya udahlah. Barangkali Allah berkehendak seperti itu. Toh sawah masih utuh, badan masih sehat, modal masih ada untuk tanam lagi kan? Paling rugi 1 hektar paling hanya berapa juta sih? Paling 5 juta lah. Hah? 15 juta? 1 hektar kalau gagal tuh. Ngitungnya apa tuh? Bibit berapa? Tanamnya, traktornya gitu semuanya. Ya masuk akal sekitar gitu. Kalau semuanya tenaganya orang semua ya. Tapi masyarakatnya kan biasanya kan digarapkan ya anaknya, istrinya semuanya kan. Jadi kadang-kadang orang tanya bilang, alhamdulillah saya untung dapat 40 juta. Itu nggak dihitung kerja dia berapa. Istrinya biayanya berapa. Kalau nyuruh orang berapa. Jadi kalau yang kerja orang untungnya bukan 40 juta. Tapi untungnya hanya 20 juta. Yang 2 juta itu adalah dari tenaganya sendiri sebetulnya. Artinya petani maunya kecil kok. Wa tauhid lahu, dan juga mengesahkan Tuhan. Wal ikhlas fil amal, dan ikhlas, ada loyalitas, kesetiaan dalam amal. Wa fasaduhu, dan juga rusaknya hati itu bi adami zalika, ketika itu semua tidak ada takwa, tidak ada tawakal, tidak ada tauhid, tidak ada ikhlas, ya itulah hati kita menjadi rusak. Al-qalbu ta'irun fi qafasin. Hati itu ibaratnya burung di dalam sangkar. Fi qafasil bunyati, dalam bangunan sangkar. Kadurratin fi haqqati kamali fi khazanatin, fi khizanatihi, atau fi khizanatin. Iya. Seperti mutiara yang ada di dalam kamar gudang yang sempurna. Fal i'tibar, yang perlu diperhitungkan adalah bitta'ir labil qafasi. Burungnya yang harganya mahal, bukan sangkarnya. Bidurrati, dengan mutiara yang ada di dalam kamar itu. Labil haqqati, bukan kamarnya, bukan. Bil mali labil khisanati, yang nilai itu hartanya, bukan gudangnya. Dan kita kadang-kadang lupa.
Iya. Ternyata dalam hidup ini hampir semua orang yang dikejar adalah materi. Mencari duit, tidak mencari kebahagiaan. Dikiranya kalau orang bahagia itu duitnya harus banyak. Kalau duitnya nggak banyak, tidak akan bahagia. Ukurannya bahagia itu mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, sawahnya luas. Ya gitu. Ya gitu kan. Ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya apa-apa. Pak Rahmat punya motor nggak? Kalau hilang sedih nggak? Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan motor. Suami meninggal sedih nggak? Bitarmi tidak pernah bersedih hati suami meninggal. Karena nggak punya suami. Orang yang tidak punya apa-apa tidak pernah takut mati. Kamu yang banyak hartanya, yang panik menghadapi kematian. Makanya tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'atan. Berbahagialah mereka yang hidupnya tidak punya apa-apa. Dan menerima apa saja pemberian Allah. Qana'atan. Ini masa setuju silakan, enggak yang apa-apa. Allahumma asghil jawarihana. Ya Allah, berilah anggota badan saya kesibukan-kesibukan. Sibukkanlah anggota badan kami ini. Maksudnya ragaku, berilah ragaku dengan kesibukan-kesibukan. Dengan apa kesibukannya? Bita'atika, dengan mentaatimu. Kira-kira semua anggota badanku ini sibuk mentaatimu. Wa qulubuna, dan hati kami diberi kesibukan. Ma'rifatika, dalam mencari kemakrifatan kepadamu. Wa ashghilna tul hayatina, berilah kami kesibukan sepanjang umur hidup kami. Filailina wa naharina, baik siang maupun malam. Walhiqna billadzina taqaddamu minas salihin, dan gabungkanlah ya kami beserta orang-orang yang telah mendahului kami, yaitu orang-orang yang saleh-saleh itu. Warzuqna ma razaqtahum, dan berilah kami rizki seperti yang kau berikan kepada mereka. Wa kun lana, jadilah engkau kepada kami kama kunta lahum, seperti engkau kepada mereka. Berilah aku posisi yang sama seperti posisi mereka. Amin ya rabbal alamin. Pengennya mah ya iya, inginnya seperti itu. Ya qaumu kunu lillahi azza wa jalla kama kana salihun lahu. Wahai umatku, kaumku, jadilah kamu. Artinya bersikaplah kamu kepada Allah seperti orang-orang yang soleh bersikap kepada Allah. Bersikap, bukan jadi ya, bersikap. Artinya penuh dengan kepasrahan pada mereka. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, supaya kamu bisa sama seperti mereka. Kalau kamu ingin seperti mereka, ya kamunya harus melakukan sesuatu yang sama seperti mereka
lakukan. In aradtum an yakunal haqqu azza wa jalla lakum, supaya Allah selalu menolong kamu, fastaghilu. Ini terhapus ya. Istaghilu bitta'ati wassabar. Sibukkan dirimu dengan ketaatan dan kesabaran ma'ahu bersama Allah. Warida bi'af'alihi, dan kamu selalu menunjukkan sikap suka, senang dengan segala apapun yang Allah lakukan. Fikum, terhadap kamu. Wa fi ghairikum, dan kepada selain kamu. Al-qawmu zahadu fid dunya. Mereka zuhud di alam dunia ini. Wa akhadu aqsamahum minha biyadit taqwa. Dan mereka juga mengambil bagian mereka di dunia ini dengan tangan ketakwaan, wal wara, dan kewaraan. Summa talabu al-akhirah. Kemudian baru mereka minta akhirat. Wa amilu a'malahum, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, asau nufusahum, melawan nafsunya. Wa ata'u rabbahum, dan mereka mentaati Tuhannya. Azza wa Jalla. Wa'idhu nufusahum, dan mereka menasehati diri mereka sendiri. Summa wa'adhu nufusa ghairihim, baru menasehati orang lain. Paham begini? Menasehati dirimu sendiri sebelum menasihati orang lain. Ya ghulamu idh nafsaka awalan. Nasihatilah dirimu. Itu yang penting pertama kali. Summa idh nafsa ghairika, baru kau nasihati orang lain. Alaika bi khuwaisati nafsika. Dan kamu harus tetap berpegang pada keistimewaan dirimu sendiri, apa yang ada pada dirimu. La tata'adda ila ghairika, jangan sampai merambah kepada orang lain. Waqad baqiya indaka baqiyatun, di dalam dirimu masih ada sisa-sisa. Tahtaju ila islahiha, yang perlu untuk diperbaiki. Masih ada sisa-sisa yang tidak benar, yang perlu untuk diperbaiki. Itu dulu kamu perbaiki sebelum memperbaiki orang lain. Waihak, cemerak siraknya. Bu Hendro nggak paham cemerak tau. Kunyuk. Anta ta'rifu kaifa tukhlisu ghairaka. Bagaimana kamu bisa tahu menyelamatkan orang lain? Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Anta a'ma, padahal kamu buta. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang lain? Bagaimana bisa menuntun orang lain? Kamu sendiri buta. Kaifa taqudu ghairaka, bagaimana kamu memimpin, menuntun orang lain? Kamu sendiri buta. Innama yaqudu nas al-basir, yang bisa menuntun orang lain itu yang matanya melek. Mana mungkin orang bisa nuntun orang lain?
Yukhlisuhum minal bahar asabih al-mahmud, yang bisa menyelamatkan orang dari laut adalah orang yang bisa berenang. Bagaimana bisa menyelamatkan orang tenggelam di laut, orang itu tidak bisa berenang? Innama yaruddun nasa ilallah, semata-mata ya orang yang bisa mengembalikan orang lain, manusia lain kepada Allah Azza wa Jalla, man arafahu, orang yang sudah kenal Allah. Bagaimana engkau memperkenalkan orang lain kepada Allah? Kamu misalnya belum kenal kok. Aku kenal pisan. Ini dikenal. Itulah. Amma man jahilahu, adapun orang yang tidak kenal Allah, kaifa yadullu alaih, bagaimana menunjukkan? Dia yang enggak tahu sih. La kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla. Tak ada pembicaraan apapun bagi kamu. Tidak ada alasan maksudnya bagi kamu. Tidak ada argumentasi bagi kamu untuk mengomentari apapun yang Allah lakukan terhadap segala kebijakan Allah. Wa tuhibbuhu wa ta'malu lahu la li ghairihi. Engkau mencintainya dan engkau bekerja untuk dia, bukan untuk orang lain. Wa takhafu minhu, dan kamu takut kepada Allah, la min ghairika, bukan takut kepada selain Allah. Hadza bil qalbi yakunu la bil qalqalatil lisan. Ini seharusnya kondisi hati yang seperti itu sebetulnya. Baru hati yang benar. La biqalqalatil lisan. Bukan mulutnya yang merepet terus. Ngomong apa? Namanya gentong kosong bunyinya. Gentong kosong bunyinya. Ngomongnya anteng. Hadza fil khalwa yakunu la fil jalwa. Ini terjadi kesejukan hati, ketenangan jiwa ada di dalam khalwah. La fil jalwa, bukan di tengah keramaian. Ketika kamu sendirian, itu baru kamu sadari. Selama kamu di tengah keramaian, kamu tidak akan pernah menengok hatimu itu. Saya katakan bahwa khalwat dan ibadah itu satu paket. Orang ngaji, ya ada buku, ada kitab, ada pulpen. Ada papan tulis, ada guru, ada murid. Betul enggak? Ulane, tukwa kita pinti. Bakal mangkat ngaji digawa. Sambil rata pantas, mending ngaji. Anak kita be. Lumayan gue jimat lah. Itu. Iya kan pantas. Itu makanya di dalam khalwah itu. La fil jalwah. Idza kana tauhid bibabid dar wa syirku dakhilad dar fahuwa nifaqu bi'ainihi. Ketika ketauhidan ada di pintu rumah dan kemusyrikan ada di dalam rumah, itulah namanya kemunafikan. Waihaka anta, kunyuk siraku, lisanuka yattaqi, lisanmu kelihatannya seperti bertakwa. Wa qalbuka yafjur, tetapi hatimu lacur. Lisanuka yashkur, lisanmu bersyukur. Wa qalbuka ya'tarid, tetapi hatimu menyangkal. Alhamdulillah, bari kerot-kerot alhamdulillah. Alhamdulillah, kerot-kerot bari.
Qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, khairi ilaika nazilun. Kebaikanku kepadamu turun, wa syarruka ilayya sa'idun. Kejahatanmu naik kepadaku. Kebaikanku turun kepadamu, kejahatanmu naik kepadaku. Air susu dibalas dengan kopi. Ya, artinya air susu dibalas air tuba itu kan peribahasa. Peribahasa itu apa sih? Peribahasa itu saripati, pengalaman kemanusiaan yang diringkas menjadi kalimat sederhana dan diucapkan berulang-ulang pada peristiwa yang sama. Ada orang berbuat baik, dibalasnya dengan kejahatan. Ditulung, mentung. Ini saking banyaknya ragamnya orang sakit hati karena kebaikan dibalas dengan kejahatan, ditulung, mentung. Air susu dibalas dengan air tuba. Kucing ya kucing. Kacang lupa sama kuliah. Saya sering udah 2 kali salah ngomong kan. Soalnya belum tidur kemarin. Ya, nanti baru 2 jam ya. Waihaka tad'i annaka abduh. Ya. Goblok kamu tuh. Ngaku jadi hambanya Allah. Wa tuti'u siwahu, tapi kamu nurutnya sama orang lain. Kamu ngaku hambanya Allah, tapi nurutnya setianya kepada orang lain. Annaka abduhu alal haqiqati. Engkau akan menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. La'adaita fihi wa walaita fihi. Padahal kamu selalu ngelawan dan selalu berpaling. Bagaimana? Wal mu'minul muqinu, seorang yang mukmin yang yakin, la yuti'u nafsahu wa syaitanahu, tidak akan pernah nafsunya dan tidak akan pernah taati wa hawahu, dan tidak akan pernah mengikuti hawa nafsunya. La ya'rifu syaitanu hatta yuti'ahu. Setan nggak kenal kalau dia tidak ditaati. Bisanya bersahabat ya sering nurut. Ya, assalamualaikum. Allah